Saya sebutkan 7 amalan pagi yang membuat seseorang nyaman hidup di dunia. Yang pertama, menjawab azan subuh. Berarti harus bangun sebelum subuh. Dan orang yang menjawab azan subuh, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Yang kedua, berdoa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah as-salatil qa'imah ati Muhammadal wasilata wal fadilah wa ba'ath maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhlifu wa wa'adta. Itu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Halal dapat syafaat. Yang ketiga, berdoa salat 2 rakaat antara azan dan iqamah. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yang ketiga. Yang keempat, berdoa antara azan dan iqamah. Ad-du'a bainal azan wal iqamah la yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Yang kelima, salat subuh berjamaah. Salatul fajri fi jamaah. Salat subuh berjamaah, fahuwa fi dhimmatil. Man shalla subha fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, dia di dalam jaminan Allah. Yang keenam, berzikir setelah salat fardu. Yang ketujuh, zikir pagi. Siapa yang 7 perkara ini, maka dia akan dicukupkan keperluan dan hajatnya setiap harinya. Kenapa? Karena apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Muslim. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika sudah pagi seperti ini, beliau bertanya kepada para sahabatnya sesudah mengerjakan 7 tadi. Atala'atis syams. Sudahkah terbit matahari? Kemudian kata para sahabatnya, belum. Ketika sudah terbit, baru beliau berkata, Alhamdulillah alladzi aqalana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkan kita hari ini dengan mengerjakan 7 tadi. Padahal harinya belum dilalui, tapi sudah dicukupkan oleh Allah. Kenapa? Siapa yang bagus di pagi harinya, maka Allah akan perbagus sampai akhir harinya. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin mengatakan, yaumuka mithlu jamalik. Harimu seperti ontamu. In amsakta awwalahu tabi'aka akhiruhu. Jika engkau memegang onta, kepalanya, maka onta-onta yang lain akan ikut di belakang. Begitulah gambaran orang yang kalau waktu pagi dia urus dengan baik. Waktu pagi, mengerjakan 7 tadi. Maka Allah akan urus dengan baik juga sisa hari akhirnya. Sampai setiap hari seperti itu. Sampai malam. Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, Man syabba yaumuka mithlu syababik. Harimu bagaikan masa mudamu. Ini masa muda, anak-anak muda. Umur di bawah 15. Di bawah 18. Masa muda. Masa muda itu ukurannya Pak, dari umur masa anak-anak dari umur 0 sampai 15. Ini penjelasan Imam Ibnul Jauzi. Masa muda dari umur 15 sampai 35 atau 40. Masa matang dari umur 35 sampai 50. Itu peratua sudah. Nah, umur 50 ke atas itu tuwek. Jangan ngaku muda. Sudah harus berpikir ini saya harus berkumpul dengan kawan-kawan yang sudah meninggal sebelumnya. Itu pikirannya. Jangan masih suka scroll. Hidupnya cuma scroll toh.
Masa tua itu sudah tuh 50 ke 60. Apalagi 60 70. Ya. Sudah harus lebih banyak beribadah kepada Allah SWT. Makanya tidak ada uzur orang yang 60 ke atas masih malas bermaksiat, masih malas beribadah, masih kerap bermaksiat, itu enggak ada uzur, susah. Enggak uzur. Nah, ini hati-hati. Ini kalian masih masa muda, 15 ke 35. Tugasnya untuk apa? Tugasnya untuk belajar. Beda nanti kalau sudah 35 ke 50 itu sudah berkeluarga, harus kerja, harus nyari nafkah dan seterusnya. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.